Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Nur Hidayati dari kelas Filsafat B Offline. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan teori-teori atau pemikiran-pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Farabi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengenal sosok Al-Farabi. Pada masa silam, ilmu filsafat telah dikenalkan oleh beberapa tokoh besar filsafat Yunani kuno seperti Heraklitos, Aristoteles, dan Plato. Nah, Al-Farabi ini merupakan seorang filsuf muslim yang hidup di zaman mereka. Al-Farabi memiliki nama asli Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi yang memiliki darah keturunan Persia dan Turki. Al-Farabi lahir pada tanggal 10 Januari tahun 870 Masehi di desa Farod atau Faryab. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Al-Farabi ini juga dikenal sebagai seorang musikus yang handal. Orang-orang Barat mengenal Al-Farabi dengan sebutan Al-Farabius. Al-Farabi ini adalah seorang penerus tradisi intelektual Al-Kindi, yang mana Al-Kindi adalah seorang filsuf besar ternama, filsuf muslim ternama yang pertama. Al-Farabi juga dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Nah, menurut Al-Farabi, ilmu pendidikan itu adalah sesuatu hal yang pantas untuk diperjuangkan di dalam hidupnya. Maka Al-Farabi itu di saat beliau mencari ilmu di suatu daerah, setelah beliau lulus, beliau itu tidak merasakan adanya kepuasan terhadap ilmu yang telah didapatkannya. Maka Al-Farabi akan berpindah dari daerah satu ke daerah lain untuk terus mencari ilmu, untuk terus memperjuangkan ilmu. Al-Farabi menganut beberapa aliran. Yang pertama ada Aristotelisme, yang kedua ada Neoplatonisme, yang ketiga ada idealisme. Nah, pemikiran-pemikiran Al-Farabi ini juga dipengaruhi oleh beberapa pemikiran-pemikiran atau teori-teori filsuf sebelumnya, seperti Aristoteles, Plato, Porphyrios, Al-Kindi, dan Claudius Ptolemaeus. Dan dari pemikiran-pemikiran atau teori-teori yang dikemukakan oleh Al-Farabi, beliau juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran filsuf setelahnya, seperti Ibnu Sina, Yahya bin Adi, Al-Amiri, Ibnu Rashid, Abdul Hayyan At-Tauhidi, Albertus Magnus, dan Ibnu Bajjah. Selanjutnya ada karya-karya Al-Farabi. Karya Al-Farabi yang pertama ada Ar-Ra'ah Al-Madinah Al-Fadilah atau sebuah negara utama. Nah, Al-Farabi menjelaskan di dalam kitab ini bagaimana pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik yang didasarkan oleh pemahaman Plato dengan sudut pandang hukum ilahiyah Islam. Yang kedua ada Al-Musiki Al-Kabir. Nah, sebagai seorang musikus yang handal, Al-Farabi ini menjelaskan di kitab Al-Musiki Al-Kabir beberapa pemaparan tentang dasar-dasar musik, teori, dan praktiknya. Selain kedua kitab di atas, Al-Farabi juga menulis beberapa kitab lainnya, seperti Al-Masail Al-Falsafiyah wal Ajwibah Anha. Lalu ada At-Ta'iqat, lalu ada Risalah Fima Yajibu Ma'rifat Qabala Ta'allum Al-Falsafah, lalu ada Fusul Hikam, dan ada syarah kitab As-Sama' wal Alam li Aristoteles, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi pertama, menurut Al-Farabi, pendidikan itu digabungkan antara
teoritis dan tindakan manusia. Karena menurutnya puncak kesempurnaan manusia itu ada pada tindakan manusia yang melakukan apa-apa yang telah didapatkannya secara teoritis. Dan menurutnya juga manusia itu akan gagal menjadi manusia yang seutuhnya jika dia tidak menerapkan hal-hal yang telah didapatkannya secara teoritis di dalam dunia nyata. Nah, Al-Farabi juga menekankan pendidikan itu pada akal dan budi pekertinya. Suatu hal yang diprioritaskan oleh Al-Farabi ini adalah pendidikan akhlak, pembinaan akhlak pada anak-anak, karena akhlak ini merupakan salah satu fondasi awal bagi berbagai macam ilmu yang lainnya. Materi kedua. Konsep ilmu pengetahuan Al-Farabi ini diklasifikasikan menjadi 3 aliran dalam ranah filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada aliran konservatif. Di dalam aliran konservatif ini lebih didahulukan dan diutamakan pada pendidikan Al-Quran dan tafsirnya serta ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Nah, lalu dilanjutkan oleh beberapa ilmu lainnya seperti ilmu hadis, usul fikih, nahwu dan shoroh, dan lain sebagainya. Aliran kedua adalah aliran religius rasional. Nah, pada aliran religius rasional ini mengacu pada program-program kulikuler dan mengedepankan pemikiran idealistik. Pendidikan di dalamnya ini bersifat filosofis rasional. Nah, Al-Farabi ini Al-Farabi mengemukakan bahwa manusia ini memiliki beberapa kekuatan di dalamnya melalui aliran ini. Di antaranya adalah yang pertama, kekuatan gizi. Yang kedua ada kekuatan imajinasi, yang ketiga ada kekuatan indrawi, yang keempat ada kekuatan mengingat seperti menghafal, yang kelima ada kekuatan daya pikir. Aliran ketiga adalah aliran pragmatis. Nah, aliran pragmatis ini memiliki pengertian bahwa pendidikan itu guna mencegah perilaku buruk dan untuk meningkatkan moral manusia. Di dalam aliran ini diklasifikasikan menjadi berdasarkan fungsional menjadi 2 ilmu. Yang pertama ada ilmu yang bernilai intrinsik, seperti contohnya ilmu keagamaan, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu teologi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ilmu ekstrinsik. Ilmu ekstrinsik ini contohnya seperti ilmu kebahasaan dan ilmu hitung. Materi ketiga, beberapa pemikiran Al-Farabi, di antara lain ilmu logika, ilmu fisika, dan ilmu kenegaraan. Yang pertama ada ilmu logika. Di dalam ilmu logika ini, pemikiran Al-Farabi ini mengikuti pemikiran atau teori yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, ilmu logika ini berbeda dengan ilmu linguistik atau semacam ilmu kebahasaan. Di dalam ilmu logika ini berurusan dengan konsep-konsep yang menjaga ilmu pengetahuan dari suatu kekeliruan. Yang kedua adalah ilmu fisika. Pemikiran Al-Farabi di dalam ilmu fisika ini juga mengikuti pemikiran atau teori yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, beliau mendefinisikan ilmu fisika ini sebagai penyelidikan terhadap benda-benda alam. Fisika juga berkenaan dengan sebab-sebab formal, material, efisien, dan final dari segala sesuatu. Yang ketiga, ada ilmu kenegaraan.
Di dalam ilmu kenegaraan ini, menurut Al-Farabi, yang membedakan satu negara dengan negara-negara lain di dunia adalah masing-masing tujuan yang negara tersebut cari. Nah, negara utama ini menurut Al-Farabi dianalogikan seperti tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ini yang pertama ada jantung yang merupakan organ utama yang paling penting. Yang kedua ada otak yang merupakan organ untuk menggerakkan organ-organ di bawahnya. Yang ketiga ada organ-organ lain atau organ-organ bawah di bawah kendali otak. Menurut Al-Farabi, negara-negara ini dibagi menjadi 5 jenis negara. Yang pertama ada negara utama atau negara Al-Fadilah. Nah, negara utama atau negara Al-Fadilah ini dipimpin oleh nabi-nabi, oleh orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penduduknya ini penduduk yang berbahagia. Yang kedua ada negeri orang bodoh atau negara orang bodoh, atau bisa disebut dengan Al-Madinah Al-Jahilah. Yang ketiga ada negara orang-orang fasik. Yang keempat ada negara yang berubah-ubah atau Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Negara yang berubah-ubah ini maksudnya mereka memiliki pemikiran seperti orang-orang di negara utama. Namun kelakuan dan perilaku penduduknya ini itu seperti orang-orang yang ada di negara orang-orang bodoh atau Al-Madinah Al-Jahilah. Yang terakhir ada negara sesat atau negara adalah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Miftah Rizky Nur Hidayati dari kelas Filsafat B. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.